Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami mahasiswa Universitas Pelita Bangsa. Di video kali ini kami akan mempresentasikan tugas pengantar teknik industri yang bertema pemilihan lokasi industri. No keys, push the start. Yeah, you know what it is. Everything I do it big. Yeah, screaming that's not. When I pulled up the lot, that's not. I tell my town when you see me, you know everything. Black and yellow, black and yellow, black and yellow, black and yellow. I put it down from the whip to my diamonds. I've been black and yellow, black and yellow, black and yellow. Pemilihan lokasi perusahaan industri dipengaruhi oleh beberapa faktor yang pada praktiknya akan cenderung berbeda antara pabrik yang satu dengan yang lain, menyesuaikan dengan produk yang akan dihasilkan. Jadi untuk pemilihan lokasi perusahaan industri ini dia berbeda-beda ya cara pemilihannya, tergantung perusahaan tersebut bergerak di sektor apa, apakah dia bergerak di bidang sektor otomotif atau dia bergerak di sektor makanan. Jika dia bergerak di bidang sektor otomotif, maka dia harus memikirkan tentang limbahnya, alirannya bakal kemana, dan sebagainya. Lalu, jika dia bergerak di bidang sektor makanan, dia lebih memilih tentang kehigienisnya. Faktornya itu apa? Faktornya itu dia harus memikirkan tentang misalnya ventilasinya harus yang cukup, ventilasinya harus baik, karena jika tidak maka akan menjadi sumber kuman atau kotoran yang tentunya tidak akan bagus untuk faktor higienisnya. Lalu di sini ada faktor premier dan faktor sekunder. Faktor premier itu adalah faktor yang wajib dipenuhi. Jika tidak, maka operasional tidak akan berjalan seperti apa yang diharapkan. Jadi contoh dari faktor premier ini adalah faktor yang wajib harus ada di setiap perusahaan. Misalnya seperti angin, listrik, lalu juga airnya. Mungkin dari faktor udara ya, udara bisa masuk ke kompresor. Kompresor itu sangat penting untuk mesin, untuk memberikan tekanan udaranya. Lalu kita bahas ke faktor sekunder. Faktor sekunder ini adalah faktor yang sebaiknya disediakan, dan apabila tidak pun, maka operasional masih bisa berjalan meskipun dengan biaya ekstra. Jadi faktor sekunder ini faktor yang tidak wajib, tapi jika tidak ada maka perusahaan akan membayar biaya ekstra. Contohnya di mobil operasional perusahaan. Mobil operasional perusahaan mungkin tidak wajib, tapi jika tidak ada maka operasional masih bisa berjalan dengan menggunakan mobil rental. Tetapi perusahaan akan mengeluarkan biaya ekstra yang dimana perusahaan akan membayar untuk biaya sewa mobil rental tersebut. Lalu ada beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pemilihan lokasi industri. Yang pertama ini ada penentuan lokasi industri. Yang kedua ada tantangan dalam pemilihan lokasi industri. Yang ketiga ada tujuan perencanaan lokasi dan produksi bagi perusahaan. Yang keempat ada pertimbangan dalam penentuan lokasi pabrik. Yang kelima ada faktor-faktor penentuan lokasi pabrik. Dan yang keenam ada tahapan perencanaan lokasi produksi. Kita akan bahas satu persatu, mungkin kita bahas dari yang pertama ini, penentuan lokasi industri. Penentuan lokasi industri ini yaitu ada dua sektor, tergantung perusahaan tersebut bergerak di bidang apa. Jika dia bergerak di sektor barang atau di sektor jasa, maka kita akan membahas sektor barang. Sektor barang ini memerlukan lokasi untuk melakukan kegiatan pembuatan produk barang tersebut atau tempat memproduksi. Jadi jika sektor barang ini lebih umum ke pabrik ya. Jadi jika di sektor barang maka perusahaan harus menyediakan tempat yang luas untuk tempat produksi, seperti untuk menaruh mesinnya, lalu menaruh aliran-aliran kabel, lalu untuk aliran udaranya juga. Lalu ada di sektor jasa.
sektor jasa ini memerlukan tempat untuk dapat memberikan pelayanan bagi konsumen. Contoh dari sektor jasa ini adalah seperti kantor polisi, rumah sakit, mal, dan layanan ekspedisi-ekspedisi. Lalu ada yang kedua, tantangan dalam pemilihan lokasi industri. Pemilihan letak perusahaan ini sudah tidak mungkin dilakukan dengan coba-coba, trial dan error. Karena dengan cara itu perusahaan akan kalah dalam bersaing. Di samping harus berpacu dengan waktu, juga efisiensi di bidang biaya. Hal tersebut perlu mendapat perhatian bagi perusahaan. Sebab salah memilih suatu lokasi perusahaan akan mengakibatkan suatu kerugian bagi perusahaan. Misalnya harus mengadakan penempatan kembali letak perusahaan atau relocation. Lalu ada kesulitan apabila akan mengadakan ekspansi, perluasan perusahaan. Jadi setiap pemilihan lokasi industri ini memiliki tantangannya tersendiri ya. Misalnya kita tidak bisa coba-coba atau trial ya, karena kesalahan sekecil apapun akan membuat kerugian besar untuk perusahaan. Jadi untuk memilih lokasi industri ini kita harus memikirkan faktor ekspansinya atau faktor perluasan perusahaannya dari awal bangun. Misalnya untuk menambah fasilitas parkir atau fasilitas kantin ya, jika suatu saat di masa depan perusahaan ingin menambah perluasan perusahaan. Lalu ada faktor relocation-nya ya. Jadi kita harus memikirkan faktor relocation agar perusahaan tidak mengeluarkan biaya ekstra lagi jika ingin menempatkan kembali perusahaan. Lalu ada yang ketiga, tujuan perencanaan lokasi dan produksi bagi perusahaan. Menurunkan biaya operasional. Yang kedua ada membuat daya saing perusahaan makin lebih baik. Tujuan perencanaan lokasi dan produksi bagi perusahaan. Jadi ada 4 faktor di sini untuk tujuan perencanaan lokasi dan produksi bagi perusahaan. Yang pertama ada menurunkan biaya operasional. Yang kedua ada membuat daya saing perusahaan makin lebih baik. Yang ketiga ada perluasan area produksi. Dan yang keempat ada keuntungan perusahaan dapat meningkat. Jadi yang pertama ini menurunkan biaya operasional. Menurunkan biaya operasional ini kita bisa ambil dari faktor jarak ya. Jika perusahaan tersebut dekat dengan perkotaan atau dekat dengan keramaian, maka biaya operasionalnya bisa menurun. Lalu membuat daya saing perusahaan makin lebih baik. Ini membuat daya saing perusahaan makin lebih baik karena apa? Karena perusahaan dekat dengan perkotaan. Sehingga orang-orang terdekat atau orang-orang yang ada di sekitar perusahaan tersebut mengetahui bahwa perusahaan ini ada. Lalu yang ketiga ada perluasan area produksi. Perluasan area produksi ini semakin diperluas area produksi, semakin banyak juga produk yang akan dihasilkan. Lalu ada keuntungan perusahaan dapat meningkat. Keuntungan perusahaan dapat meningkat ini dari biaya, nurunin biaya operasional tadi. Lalu ada dari membuat daya saing perusahaan makin lebih baik. Lalu ada dari perluasan area produksi yang jika produksi makin banyak, maka hasil juga yang dihasilkan akan lebih banyak, keuntungan juga akan meningkat. Lalu yang keempat, pertimbangan dalam penentuan lokasi pabrik. Perencanaan lokasi pabrik membutuhkan banyak pertimbangan, baik dalam hitungan bisnis maupun memperlihatkan peraturan pemerintah daerah. Dalam kaitan penentuan lokasi pabrik, Anda harus mempertimbangkan beberapa pilihan, antara lain tidak pindah, tetapi meluaskan fasilitas yang ada. Yang selanjutnya mempertahankan lokasi sekarang selagi menambah fasilitas lain di tempat lain. Dan selanjutnya menutup fasilitas yang ada dan pindah ke lokasi lain. Oleh karena itu, kembali lagi, apa tujuan pendirian pabrik yang baru dan siapkan perencanaan yang tepat dalam mengukur segala sesuatu yang akan menjadi resiko di masa depan. Jadi, untuk pertimbangan penentuan lokasi pabrik itu, masing-masing keputusan tadi memiliki plus minus di masa depan, tergantung untuk apa kita menyiapkan pendirian pabrik baru. Selanjutnya yang kelima, faktor-faktor penentuan lokasi pabrik. Menurut Lockyer 1990, faktor-faktor yang mempengaruhi perencanaan atau pemilihan lokasi adalah 1. Tersedianya tenaga kerja dan tenaga ahli. 2. Tersedianya fasilitas. 3. Tersedianya transportasi. 4. Tersedianya jasa-jasa.
5. Kecocokan tanah dan iklim. 6. Ruangan untuk perluasan. 7. Persyaratan keamanan. Dan 9. Biaya tempat. Untuk yang pertama, tersedia tenaga kerja dan ahli. Untuk tenaga kerja itu seperti operator, dan tenaga ahli itu seperti teknisi atau maintenance. Yang kedua, tersedia fasilitas seperti fasilitas kawasan industri tentang pipa gas, air, dan listrik. Yang ketiga, tersedianya transportasi seperti truk atau mobil pendukung lainnya. Yang keempat, tersedianya jasa-jasa seperti pasang AC, instalasi listrik, dan sebagainya. Yang kelima, kecocokan tanah dan iklim. Apakah tanahnya suka longsor atau tidak, terus iklimnya suka hujan atau tidak, sehingga bisa menyebabkan daerah itu bisa banjir atau tidak. Yang keenam, ruangan untuk perluasan seperti ingin menambah fasilitas atau menambah area produksi dan sebagainya. Yang ketujuh, persyaratan keamanan seperti APAR, safety-nya harus diperhatikan. Yang kedelapan, biaya tempat, apakah terjangkau, relatif murah atau mahal. Oke, selanjutnya tahapan perencanaan lokasi produksi, yaitu adalah melihat dan mempertimbangkan. Untuk melihat, kemungkinan daerah yang mana saja yang bisa ditentukan sebagai daerah alternatif yang akan dijadikan sebagai lokasi produksi. Contohnya, sesuai dengan persyaratan atau hal-hal yang perlu diperlihatkan dalam menentukan lokasi industri, salah satunya seperti tersedianya tenaga ahli atau tidaknya, tersedia transportasi atau tidaknya, melihat pengalaman orang lain ataupun pengalaman kita sendiri dalam menentukan lokasi produksi. Karena ketika di lapangan pengalaman atau jam terbang kitalah yang menentukan dalam mengerjakan segala sesuatu. Contohnya seperti kita melihat tanah untuk dijadikan bangunan perusahaan. Jika pengalaman kita sudah banyak, maka kita tahu apakah tanah itu kuat didirikan bangunan atau tidak. Yang untuk mempertimbangkan serta nilai-nilai masyarakat yang ada di daerah-daerah yang pada tahap kedua telah dipilih sebagai lokasi produksi, sebab dianggap lokasi yang paling menguntungkan. Artinya kita harus tahu bagaimana masyarakat di sekitar lokasi yang telah ditentukan ini, apakah ada tuntutan dari masyarakat atau tidak, seperti masalah kebisingan, apakah akan menggunakan masyarakat sekitarnya atau tidak. Lalu masalah limbah, apakah akan mencemari lingkungan sekitar atau tidak. Lalu masalah kemacetannya juga harus dipertimbangkan. Yang selanjutnya, yang ketujuh, ada beberapa faktor yang harus dipertimbangkan dalam menentukan pemilihan lokasi industri. Jika tadi kita membahas hal-hal yang harus diperhatikan, maka sekarang kita akan membahas faktor-faktor yang harus dipertimbangkan. Yang pertama, ada geografi lokal dan iklim. Yang kedua, masalah lingkungan. Yang ketiga, ada jarak. Yang keempat, ada potensi ekspansi. Yang kelima, ada tenaga kerja dan upah. Yang keenam, ada peraturan pemerintah. 7, ada letak market. Yang kedelapan, ada pasokan bahan baku. Dan kesembilan, ada fasilitas transportasi dan infrastruktur. Oke, di sini kita akan membahas geografi lokal dan iklim. Wilayah suatu negara sering diidentifikasi oleh geografi lokal, ditandai dengan berada di pegunungan, dekat pantai, atau di dataran. Contohnya, setiap negara mempunyai iklim dan geografi yang berbeda-beda. Jika di Indonesia hanya ada 2, yaitu musim hujan dan panas saja, maka dengan yang berbeda dengan yang di Eropa sana ada musim salju, maka harus dipikirkan juga cara mengatasi iklim dan geografinya. Untuk geografi lokal mencakup struktur tanah dan drainase serta kondisi lingkungan, yang semuanya berdampak pada biaya konstruksi dalam satu atau lain cara. Contohnya di geografi ini adalah bagaimana cara mengatasi banjir jika terjadi musim hujan, yang dimana pembangunan pabriknya dalam tahap pembangunan harus dibuatkan drainasenya dan aliran yang cukup memadai jika misalnya terjadi banjir, dan aliran airnya larinya ke kali atau ke jalanan juga harus diperhitungkan.
Untuk iklimnya juga berbeda-beda menurut kedekatannya dengan pegunungan atau pantai, dan kedekatan yang berbeda dengan badan air yang besar atau ruang terbuka yang luas. Pembangunan pabrik manufaktur harus sesuai dengan keadaan alam sekitar. Untuk yang selanjutnya, yang ke-9, masalah lingkungan. Perusahaan harus mempertimbangkan tentang pembangunan limbah agar tidak mencemari lingkungan. Pembangunan limbah pabrik seperti debu, racun, logam harus diperhatikan agar tidak mencemari lingkungan. Seperti harus disediakan tempat khusus yang benar-benar diperuntukkan untuk limbah, atau mungkin jika bisa limbahnya diolah menjadi suatu hal yang bisa diproduksi lagi. Contohnya seperti limbah plastik bisa diproduksi menjadi ember, gayung, dan sebagainya sehingga mengurangi limbah. 10, jarak. Ketika perusahaan memilih lokasi atau membangun pabrik baru, perusahaan harus mempertimbangkan implikasi dari infrastruktur dan geografi terdekat untuk peralatan dan pengiriman material. Masalah yang harus dipertimbangkan terkait pengadaan dan pengiriman bahan mentah, kedekatan dengan pasar, ketersediaan tenaga kerja, infrastruktur rantai supply, dan logistik. Ada beberapa hal yang harus dipertimbangkan dalam jarak, seperti seberapa jauh lokasi vendor dari pabrik, seberapa jauh perusahaan perlu mengangkut barang jadi ke gudang dan pusat distribusi, dan dapatkah menjangkau pelanggan dengan mudah dan hemat biaya. Jadi untuk faktor jarak ini juga harus mempengaruhi sekali untuk memilih lokasi industri ini. Semakin dekat maka semakin bagus karena akan menghemat pengeluaran biaya operasional seperti uang bensin, uang jalan, uang makan, dan juga kan membuat perusahaan semakin untung. Lalu selanjutnya, potensi ekspansi. Setiap membangun pabrik, perusahaan pasti ingin melihat ke masa depan perusahaan. Kondisi dan peraturan akan terus berubah dan kondisi ekonomi berfluktuasi, tetapi ingin membangun lokasi pabrik harus mempertimbangkan fasilitas manufaktur dan potensi perluasan fasilitas. Jika pabrik membutuhkan banyak ruang di masa depan, perusahaan harus mencari tanah atau lokasi yang dapat diekspansi, karena jika mencari tanah baru kemudian membangun dari awal lagi akan memakan waktu dan biaya. Jadi maksud dari sini adalah jika kita membangun sebuah pabrik, maka kita harus menyediakan ruang kosong atau tanah kosong yang dimana jika semua diisi bangunan, maka ketika di masa depan pabrik ingin menambah fasilitas, misalnya seperti lahan parkir karyawan, memperluas kantin, atau bisa juga menambah perluasan gudang untuk menambah kapasitas menyimpan hasil produksi itu. Tidak perlu untuk mencari tanah baru karena akan menambah biaya ekstra. Lalu selanjutnya tenaga kerja dan upah. Mengambil tenaga kerja yang jauh dari area pabrik tentunya akan lebih banyak menimbulkan kendala seperti administrasi ketenaga kerjaan, seperti biaya lainnya. Sumber tenaga kerja yang tanpa keahlian dan memiliki keahlian jelas tidak sepenuhnya bisa diambil dari satu daerah yang sama. Untuk itu perlunya mempertimbangkan kapasitas tenaga kerja yang akan digunakan pada aktivitas produksi, apakah sudah cukup bisa terpenuhi dari masyarakat sekitar lokasi pabrik saja atau perlu mendatangkan dari daerah lain khusus untuk tenaga ahlinya. Untuk tenaga kerja dan upah juga ini menjadi perhatian dari faktor upah ini. Hal-hal berkaitan dengan upah pekerja harus dianalisa dari faktor biaya hidup dan hubungan industri dengan tenaga kerja setempat. Harus mengetahui juga upah di daerah tersebut, dikarenakan setiap daerah memiliki UMR yang beda-beda. Lalu dari tenaga kerja itu sendiri juga harus dipikirkan, jika kita mengambil tenaga kerja dari luar, apakah dia akan menghambat proses produksi atau tidaknya, dikarenakan jarak dari rumahnya terlalu jauh atau menghambat keperluan administrasinya yang dibutuhkan seperti KK, KTP untuk pengurus administrasi. Selanjutnya letak market, menyangkut dengan biaya distribusi serta biaya lainnya yang terkait dengan jangkauan pemasaran tentu akan membesar
Seiring dengan jarak antara lokasi produksi dan konsumen, selain menekan biaya pendistribusian, hal ini juga bertujuan mengurangi resiko kerusakan produk ketika dalam pengangkutan. Alasan paling rasional yang mendasari pemilihan lokasi pabrik harus dekat dengan konsumen adalah adanya informasi yang cepat diperoleh dari mulut ke mulut. Letak market juga harus dipilih dekat dengan tempat yang ramai sehingga mudah dilihat dan dijangkau oleh konsumen. Lalu peraturan pemerintah. Kebijakan dari pemerintah yang menguntungkan tentu saja akan menciptakan suasana yang kondusif bagi aktivitas industri yang bersangkutan. Adapun beberapa peraturan pemerintah yang berkaitan dengan kegiatan industri diantaranya perpajakan, standarisasi, ketenagakerjaan, keuangan, lingkungan, undang-undang perdagangan, pasokan bahan baku, lokasi yang dekat dengan pasokan bahan baku dan pendukung lainnya jelas akan menjamin stabilitas pasokan serta mengurangi biaya pengiriman bahan untuk produksi. Kemudian dengan mempertimbangkan pula risiko apabila bahan baku yang dipakai dapat mengalami penyusutan dan volume maupun kualitas yang berubah akibat jalur pemasok yang terlalu jauh. Pemasok bahan baku juga menjadi perhatian kita, yang dimana ini menjadi salah satu pengeluaran terbesar perusahaan jika jaraknya terlalu jauh. Lalu fasilitas transportasi dan infrastruktur. Tersedia fasilitas transportasi yang mudah dijangkau juga merupakan salah satu pertimbangan penting dalam menentukan lokasi produksi. Transportasi ini juga berupa angkutan udara, laut, sungai, kereta api, dan angkutan jalan raya. Kecepatan transportasi ini menjamin pasokan bahan baku serta kebutuhan produksi hingga pendistribusian kepada konsumen bisa berlangsung sesuai target. Infrastruktur sebaiknya juga tidak luput dari bagian penting yang harus diperhatikan dalam menentukan lokasi industri seperti persediaan air, listrik, dan penanganan pengolahan limbah yang aman. Fasilitas dan infrastruktur juga harus menunjang segala kegiatan baik yang dilakukan dalam perusahaan maupun di luar perusahaan, sehingga membuat aktivitas produksi ataupun kegiatan perusahaan berjalan dengan lancar. Sekian presentasi kami hari ini. Kami akhiri. Assalamualaikum